Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Zoom meeting bisa dengar suara saya? Dengar Pak? Oke. Hari ini kita akan lanjut dengan topik storage ya. Jadi kalau kita mengacu ke storage berarti media penyimpanan. Nah kalau di dalam komputer biasa media penyimpanan itu bisa dalam bentuk hard disk, flash disk, CD-ROM, DVD-ROM, dan media storage yang lain. Sebenarnya memori juga termasuk dalam kategori storage ya, tapi di sini diarahkan ke storage yang sifatnya permanen atau non volatil. Kalau memori kan volatil. Nah, nanti Anda akan lihat di sini ada model storage di enterprise atau di perusahaan besar yang mengimplementasikan cloud, private cloud gitu ya, atau hybrid cloud. Nanti seperti apa? Mungkin Anda terbiasa dengan model storage yang tradisional, ya. Maksudnya ada laptop, ada hard disk, Anda install di situ. Atau kalau misalkan laptopnya punya hard disknya bisa 2 ya 2, atau 3 ya 3. Sisanya Anda taruh di eksternal atau backup pakai DVD atau CD-RW. Nah, di sini sebenarnya storage arahnya lebih ke hard disk ya, hard disk. Cuma nanti bagaimana hard disk ini dikelola sebenarnya. Nah, kenapa penting? Karena memang data itu adalah bagian yang paling mahal dari aset di IT. Jadi kalau kita bilang paling mahal IT itu biaya bandwidth Pak, enggak. Paling mahal itu beli infrastruktur, enggak. Justru yang paling mahal itu adalah aset yang paling berharga, itu adalah data. Kalau Anda nonton sinetron, harta yang paling berharga apa? Keluarga. Nah, harapannya ketika Anda sudah selesai di perkuliahan ini, Anda akan tahu model storage di virtualisasi seperti apa, arsitekturnya bagaimana, kemudian tipe-tipe model storage RAID itu seperti apa, kemudian juga kita akan lihat nanti yang tercentralized dan terdistribute itu bagaimana. Selama ini mungkin Anda sudah sering pakai storage berbasis cloud, entah itu di Dropbox, di Google Drive, ataupun di layanan-layanan yang lain. Tapi Anda kan belum tahu belakangnya seperti apa sih mereka membangun itu. Jadi yang kita pelajari ini sebenarnya bagaimana cara membangunnya, bukan bagaimana cara membuatnya. Nah, ini juga akan jadi modal buat Anda kalau misalkan ada keluarga atau ada teman yang bilang, ngapain belajar komputer bisa dari kursusan atau online. Anda akan bilang, saya belajar itu bukan belajar buat menggunakan, tapi saya belajar komputer itu bagaimana caranya saya bisa membuat sesuatu yang sama atau lebih baik daripada itu. Kita lihat dulu bagaimana storage ini digunakan dalam virtual machine. Kalau kita punya sekumpulan storage, ya anggap aja kita punya berbagai macam jenis storage seperti yang ada di depan ini, gambar depan. Bagaimana kita bisa mengelola atau kita bisa mengatur storage yang ada untuk virtual machine kita. Ada berbagai macam kalau kita pandang dari file systemnya. File system itu kalau kita lihat disk management, nah ini file system.
NTFS, FAT32, atau kalau ada yang punya Linux, misalkan Extended 4, Extended 3, dan yang lain-lain. Kalau di dalam model virtual machine, yang dipakai adalah model ini. Kita lihat di sini, mana ballpoint ini? Ini yang biasa digunakan file system. Jadi dalam bentuk file sebenarnya. Ada yang pernah pakai VirtualBox? Pakai VirtualBox. Dari sekian banyak itu mana yang punya VirtualBox? Hah? PHD. Selain itu VirtualBox bisa baca apa lagi? Storage. Oke, kita lihat aja ya. Ini VirtualBox. Ketika kita bikin storage, bisa nggak ya ini yang saya edit? Formatnya VDI. Nah, ini VDI punyanya VirtualBox ya. Sebentar. Yang di Zoom meeting kalau nggak lihat ngomong ya, nanti saya lewat-lewat aja. Nah, ini yang bisa disupport oleh VirtualBox. VMDK, VDI, VHD, Parallels, KED, Kicho. Ini punyanya Kemu kalau nggak salah. Ya, dan ini justru RAW nggak ada. Nah, kita coba ke bawah lebih detail dari hardware. Kalau misalkan kita punya sekumpulan hard disk, di sini digambar ya, seolah punya 3 hard disk. Biasanya nanti ini akan dimodekan menggunakan RAID. Jadi kita mau pakai RAID tipikal berapa, nanti RAID dijelaskan di section yang lain di dalam chapter ini. Kita mau pakai RAID berapa, kemudian baru kita distribusikan dalam bentuk physical volume. Ya, ini masih fisik. Kalau fisik berarti terkait dengan komputer hostnya. Setelah physical volume-nya kita definisikan, baru kita logikan. Ya, kalau kita lihat logik itu nanti seperti ini. Ini logik. 1, 2, 3, 4 ini logical. Ini logical. Biasanya ada tulisannya kok. Ada nggak ya? Biasanya sih ada. Logical volume apa gitu. Oh, nggak ada kok. Di sini dulu ada. Di Linux itu biasanya ada kelihatan kok. Logical volume. Logical volume itu maksudnya dia dibagi seolah dia punya hard disk 2. Ini kan hard disknya sebenarnya 1 aja. Kalau dilihat dari sini hard disknya 1. Tapi kalau kita buka Windows Explorer, kita lihat PC ini atau laptop ini seolah punya 2. Nah, ini kan logicalnya. Logiknya 2, fisiknya cuma 1. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ketika kita membagi hard disk itu jadi drive C, D, padahal hard disknya cuma 1, nah itu sebenarnya logical. Kita membagi hard disk dalam bentuk volume-volume logik. Selain itu, kita juga bisa membuat network file system. Tadinya saya mau bawa Raspi dengan diinstal NAS ya. Cuma repot harus ke lab, terus mounting flash disk atau mounting storage lagi kelamaan. Nanti aja kalau kita di lab. Kemudian dari logical volume ini kita attach-kan, kita sangkutkan atau kita bukan sangkutkan, kita hubungkan ke dalam bentuk virtual file system. Nah, kalau kita lihat di dalam Oracle VirtualBox ini sebenarnya kan saya naruh storage-nya di bentuk logical ya. Di dalam logical sebenarnya. Kalau Anda lihat di sini
Kalau Anda lihat di sini, ini sebenarnya posisinya ada di drive D. Sedangkan D ini kan bukan hard disk fisik kan. Drive D di sini kan hard disk apa tadi? Logical. Jadi di drive D ini adalah hard disk logical. Jadi saya naruh hard disk virtual ini di dalam. Jadi ini hard disk virtual, saya taruh di logical. Nah, kita bisa gabungkan nanti network file system dan virtual file system ini sebagai storage virtual machine. Jadi virtual machine kita bisa juga taruh storage-nya di sini. Jadi hard disk virtual machine itu juga bisa di sini. Ya, ini nanti yang akan jadi share katalog. Ya, istilahnya pool resource untuk hard disk atau tempat sumber daya hard disk itu bisa kita jadikan satu atau kita bisa kelola bareng-bareng. Nah, untuk konversinya seperti ini tadi ya. Dari hard disk, kemudian ke physical volume, dibagi berdasarkan logical, masuk ke logical volume, kemudian baru kita taruh ke mesin virtual. Saya ulangin. Kita punya hard disk, kita jadikan physical volume. Ya, ini ibaratnya kita siapin hard disk. Misalkan kita punya 10 hard disk, mau kita kelola dengan RAID gitu. 10 kalau di RAID satu mirror itu 10 hard disk, misalkan satu hard disk 1 tera itu cuman jadi setengahnya lagi backup karena mirror istilah. Nah, berarti ada 5 hard disk saja yang seolah-olah bisa kita pakai. Jadi setelah kita write, jadikan physical volume, kemudian kita belah-belah menjadi logical volume yang ini tadi. Baru kemudian kita attach atau kita konekkan ke mesin virtual kita. Atau ke mesin fisik dulu bisa, baru kemudian di virtual. Oke, kita diskusi yang lebih basic ya. Ini di hardware. Pastinya Anda sudah pernah lihat bentuk fisiknya hard disk. Ada yang belum pernah lihat hard disk? Nggak apa-apa, angkat tangan aja, nggak masalah. Ada yang belum pernah lihat hard disk? Belum pernah. Oke. Suatu saat mungkin hard disknya nggak seperti ini lagi ya nanti. Mungkin hard disk suatu saat mungkin tidak seperti ini lagi. Dulu portnya nggak kayak gini portnya. Ini port SATA. Kalau Anda lihat port hard disk zaman dulu namanya PATA, paralel ATA. Portnya lebih besar kalau zaman dulu ya. Kalau misalkan Anda pernah lihat hard disk zaman dulu. Saya pernah lihat hard disk di Unmul yang paling besar itu ukurannya setengah laptop saya. Jadi kalau laptop saya ditutup, ukurannya setengahnya. Di Puskom dulu ada pusat komputer, di situ ada komputernya, terus saya lihat tuh ada hard disk zaman dulu banget. Ada disket juga zaman dulu. Sekarang kita kenalnya dengan serial ATA atau serial Advanced Technology Attachment. Ya, ini yang paling banyak sekarang digunakan, termasuk juga yang untuk server ya. Mungkin Anda ada beberapa yang, Pak, kenapa nggak pakai NVRAM atau nggak pakai yang modelnya kayak ini ya, kayak slot memori gitu. Ya, karena memang dua-duanya itu saling melengkapi. Jadi bukan saling meniadakan. Kecuali nanti kalau umur yang NV2ME atau NVRAM itu bisa lebih panjang. Mungkin akan menggantikan SATA yang menggunakan magnetic disk. Jadi ini pakai magnetic, ada piringannya di dalamnya. Kalau Anda belajar konsep hardware atau belajar apa ya, arsitektur komputer itu nanti akan diperlihatkan di dalamnya ini ada piringan, ada matanya, mata baca tulisnya.
yang akan membaca piringan magnetik yang ada di dalam. Nah, di dalam proses transmisinya nanti ada ini ya, ada komen juga, bukan hanya data, dan juga ada mekanisme untuk mendeteksi error atau kesalahan pada saat transmisi. Untuk deteksi error, kesalahan transmisi segala macam, biasanya di dalam mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer Anda diajarkan beberapa cara atau metode untuk deteksi dan koreksi. Mungkin pernah dengar Hamming code, nah itu salah satu teknik yang biasa digunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Berikutnya ada SAS atau Serial Attached SCSI. SCSI ini sebenarnya ada singkatannya sendiri. Saya lupa singkatan panjangannya SCSI. Nah, SCSI ini biasanya punya kartu tambahan. Jadi SCSI ini punya kartu tambahan, atau kalau misalkan di komputernya itu kelas server atau kelas laptop yang beberapa jenis, mungkin kelas gaming atau kelas profesional gitu, biasanya kadang sudah embed atau jadi satu dengan motherboardnya. Jadi kita tidak perlu beli kartu tambahan. Nah, tapi kalau misalkan di dalam komputer kita belum ada controller SCSI-nya, biasanya kita beli lagi gitu controllernya. Nanti kita install SCSI controllernya dan baru nanti dihubungkan ke hard disk. Jadi ini ada tambahan tersendiri. Dan biasanya juga hard disknya juga beda. Jadi kalau hard disk SCSI, SAS gitu, itu akan beda dengan hard disk biasa. Walaupun fisiknya sama. Jadi kalau Anda lihat hard disk itu fisiknya sama ya, ukurannya standar. 2,5 dengan 3,5. Kalau yang gede ini 3,5. Kalau yang kecil 2,5. Begitu dilihat itu sama fisiknya. Tapi kalau kita detailkan atau kita baca spesifikasinya itu ada macam-macam. Portnya juga akan sama. Kalau kita lihat portnya SATA itu nanti kayak gini semua portnya. Modelnya akan sama seperti itu. Nggak ada yang berbeda. Yang membedakan nanti cuma tinggal kecepatan, sama ada error correctionnya seperti apa metodenya, dan mungkin perlu tambahan controller seperti SCSI atau SAS ini. Kemudian ada yang kombinasi antara SAS dengan SATA ya. Ini sebenarnya Nearline ini produk antara gitu, produk antara ini SATA biasa dengan yang SAS. Karena ini harganya mahal banget, jadi ini dipakai untuk bukan menjembatani, istilahnya ya versi murahnya lah gitu, versi tengah-tengahnya. Misalkan Anda kayak beli smartphone gitu, apa contohnya? Ya Xiaomi, ada Xiaomi yang flagship, ada Xiaomi yang levelnya tengah-tengah, ada yang paling bawah. Misalkan Anda lihat kalau handphone Xiaomi yang di atas 3 jutaan itu yang flagship. Yang tengah-tengah ada yang harganya antara 2 juta sampai dengan 3 juta. Yang di bawah 2 juta juga ada kan. Nah, ini yang harganya tadi yang antara 2 sampai dengan 3 juta itu anggap aja masukkan di sini. Jadi ini tengah-tengah antara SAS dengan SATA. Kalau ini kecepatannya SAS itu saya rata-rata lihatnya sekitar 10.000 RPM. 10.000 RPM. Yang ini 7.200 RPM. Kalau yang di depan ini 5.400 kalau nggak salah. 5.400 RPM. Semakin tinggi RPM-nya, semakin cepat putaran motor yang ada di sini ya. Di sini ini tengah ini motor. Berarti akan semakin cepat juga proses baca tulisnya. Jadi semakin cepat RPM-nya, semakin cepat motor yang ada di tengah sini memutar cakram hard disk, maka akan semakin cepat juga proses baca tulisnya. Ya, kita bisa lihat kalau ini 7.200, ini 10.000, yang ini 5.400. Tolong nanti saya dicek ya, ini 5.400 atau bukan. Seingat saya sih 5.400 RPM. Kelihatan kan kalau yang ini di tengah-tengah.
Yang berikutnya ya SSD, portnya sama masih. Kalau kita lihat di sini portnya masih port SATA. Cuma tipikal yang disimpan dalam bentuk bukan dalam bentuk cakram lagi ya. Yang ini menggunakan flash chip atau DRAM chip. Flash chip atau DRAM chip. Dari sisi kecepatan tentu saja ini lebih cepat. Jadi dari sisi kecepatan dia jauh lebih cepat, sehingga kalau mau dibandingkan sama ini dan ini dan ini paling cepat. Tapi ada tapinya. Dia umurnya paling pendek. SSD itu umurnya pendek. Biasanya kalau Anda lihat garansi paling lama sekarang SSD rata-rata cuma 3 tahun. Paling lama 3 tahun. Kalau dulu awal-awal muncul SSD ini, yang merek-merek terkenal kayak Samsung misalkan, Western Digital atau Seagate itu bisa sampai 5 tahun. Tapi sekarang rata-rata udah ngasih paling berani cuma 3 tahun. Karena memang umurnya cukup pendek. Jadi kalau di dalam SSD, baca, tulis itu ngurangin umur. Kalau di hard disk ini, magnetik, cakram magnetik, cuman menulis saja itu akan mengurangi umur. Membaca enggak. Tapi kalau di sini baca tulis ngurangin umur. Jadi ya otomatis kalau kita punya sama-sama hard disk yang seumur gitu, belinya sama-sama antara SATA dan SSD dan non SSD atau magnetik, maka ketika dipakai barengan itu ini lebih cepat tewasnya. Cuma dari sisi read write performance dia lebih baik. Jadi dia akan bagus dalam performance baca tulis, lebih ringan juga karena basisnya adalah ini, nggak ada motor listrik di dalamnya, tidak ada mekanik di dalamnya, sehingga dia jauh lebih ringan, dan juga kalau dia ringan maka konsumsi powernya jauh lebih rendah. Nah, ini disebutkan di sini SSD have a shorter lifespan. Jadi dia punya umur memang lebih pendek. Satu lagi masalah dia harganya mahal. Harganya mahal. Beli 1 tera SSD dengan 1 tera ini beda jauh. 2 kali lipatnya bisa. Apalagi Anda beli yang tipikalnya NVMe, ya memang dari sisi kecepatan juga jauh banget bedanya. Jauh, sangat jauh. Tapi kalau sisi keawetan ini akan jauh lebih awet. Terus kalau sisi benturan, ya ini pasti cepat KO kalau sama ini. Ini kalau Anda jatuhkan, apalagi kalau sudah kena piringannya, oh assalam. Atau kena head baca tulisnya, tapi bisa diganti sih kalau head baca tulis. Atau kena boardnya kebakar masih bisa diganti. Saya pernah ganti beberapa hard disk yang boardnya kebakar. Masih bisa jalan kalau boardnya saja. Headnya juga sebenarnya masih bisa kalau diganti, tapi perlu alat khusus. Nah, kalau cakram magnetiknya yang rusak, datanya pasti hilang di cakram yang tempat dia naruh data. Kalau ini jatuh masih tahan biasanya. Kemudian nggak ada motor tadi ya, jadi ya nggak ada terlalu masalah. Cuma kalau kena strike listrik ya mungkin tewas juga, karena ini komponen listrik semua ya isi. Nah, kalau kita bandingkan dari yang pertama sampai terakhir tadi, kita tahu bahwa harganya itu semakin ke kanan akan semakin mahal. Kemudian dari sisi performance, ya semakin ke kiri sebenarnya kalau kita lihat performanya semakin buruk ya. Ini ada something yang mungkin sekarang udah agak berubah. Ini SSD ya. SSD ini sekarang juga price-nya sudah semakin murah. SSD sekarang itu nggak semahal awal-awal waktu keluar. Kalau kita mau lihat harga SSD itu semakin ke sini semakin turun, dan semakin besar kapasitas hard disk itu semakin murah sebenarnya. Jadi kalau Anda mau beli hard disk
pertama Anda hitung dulu kapasitas harddisk yang mau Anda beli. Kalau bedanya sedikit aja dengan biasanya 2 kali lipatnya kan. Kalau harddisk itu 128, 256, SSD kan gitu kan. 128, 256, 512, 1024. Tapi kadang orang nggak mau repot 250, 500, 1 tera. Itu kan biasanya ya. Kalau Anda bandingkan harga per kapasitasnya, per byte-nya, maka ketika Anda bisa beli dengan kapasitas besar itu akan jauh lebih murah. Harga per kapasitasnya. Jadi harga per byte yang Anda dapatkan, lebih baik beli yang besar sekalian, itu akan jauh lebih murah daripada Anda beli yang kecil. Terkesan sih kayaknya belinya lebih mahal ya. Misalkan Anda beli yang 512 dibanding dengan yang 256, kesannya lebih mahal, tapi kadang beda harganya cuma sedikit. Misalkan 512 itu harganya, misalkan ya, 500.000, 512. Jadi kalau Anda dapat 512, 500.000 gitu ya. 500.000. Kemudian Anda beli 256, Anda lihat harganya, mau beli 256, ini harganya kadang cuma 375 gitu. Kalau dilihat kan ini harusnya ke sini kan naiknya 2 kali lipat ya. Kalau di sini naiknya aja 2 kali lipat gitu. Kalau ini ke atas, kenapa nggak 2 kali lipat? Jatuhnya kan sebenarnya kalau dilihat dari sini sederhana banget, nggak sampai 2 kali lipatnya kalau naik. Tapi Anda dapat 2 kali lipatnya kalau nambah dikit. Anda cuma cukup nambah 125, iya kan? Sudah dapat 2 kali lipatnya. Anda nggak perlu nambah 2 kali lipat bahkan. 125 ini nggak 2 kali lipatnya. Sudah dapat harddisk yang 2 kali lipatnya. Jadi semakin besar beli, itu akan semakin murah. Boleh Anda compare langsung gitu. Anda jejer harddisk, misalkan SSD ya harus SSD sama semua. Atau satu merek gitu. Samsung gitu. Saya nggak di-endorse Samsung ya. Kalau saya ngomong merek, saya nggak di-endorse apapun. Kalau Anda beli harddisk Samsung gitu, Anda jejer dulu 512, 256, yang 1 tera gitu. Terus nanti Anda lihat harganya, terus Anda bandingkan. Ya model perbandingan kayak gini. Harus satu merek, lebih baik kayak gitu. Daripada Anda membandingkan ke merek-merek lain yang mungkin harganya bisa turun naik. Tapi kalau satu merek Anda bisa lihat bahwa ternyata 2 kali lipatnya itu akan jauh lebih murah. Harga harddisk selalu seperti itu. Beda hal dengan harga RAM, pasti akan turun naik. Oke, berikutnya kita akan lihat tentang centralized storage dan distributed storage. Jadi kalau sekarang sebenarnya di perusahaan-perusahaan besar itu semua bisa dibilang tersentral. Terdistribute itu biasanya distribute-nya kalau kita nambahin rack storage. Jadi storage itu bisa kita tambahin dan bisa kita taruh bukan di tempat kita. Misalkan kita mau taruh di gedung yang lain atau mau kita taruh di tempat yang lain untuk backup. Sampai contoh di Unmul misalkan storage-nya ada di Unmul, tapi kita juga punya backup di tempat lain. Kita bisa punya backup di Surabaya misalkan. Kita sewa data center Telkom, kita taruh backup-nya di sana. Storage, media penyimpanan. Nah, bisa kita modelkan seperti itu. Jadi storage ini sekarang kalau di Huawei sih punya sertifikasinya sendiri. Jadi sertifikasi khusus untuk pengelolaan storage. Jadi ini ada server storage. Nanti dari server ini kita bisa bagi-bagi menjadi beberapa volume logic. Jadi ini logical. Nanti logical ini yang akan didistribusikan ke berbagai macam virtual machine. Ya ini tersentral sebenarnya. Jadi kita bisa buat satu buah server itu, harddisknya banyak. Nanti harddisk ini kita akan distribusikan atau kita akan berikan kepada mesin-mesin virtual. Nah, kita bisa melakukan atau kita bisa membuat ini ya, membuat harddisk ini terbagi menjadi beberapa. Atau tadinya ada banyak harddisk kita kumpulkan, kemudian kita rubah dalam bentuk logical volume seperti ini.
Kemudian kita distribusikan itu karena ada ini ya, ada write tadi. Kalau Anda lihat ada tulisannya write. Nah, itu. Ada write controller. Nah, write ini sama juga dengan SCSI controller tadi. Ada yang sudah jadi di dalam server, biasanya dalam server itu sudah ada write controllernya. Atau di laptop-laptop atau komputer yang mahalan gitu, untuk gaming atau untuk kerja profesional, biasanya sudah ada bawaan write controller. Walaupun write-nya sederhana, entah itu write 0 atau write 1. Biasanya ada write-nya. Gitu. Nah, write ini akan bisa kita gunakan untuk mengelola hard disk yang ada di dalam komputer host kita. Atau kalau misalkan laptop, kita bisa kelola laptop kita, hard disknya itu seolah-olah jadi satu. Jadi kalau hard disk saya, laptop saya punya 3 hard disk, dengan write saya bisa buat 3 hard disk itu seolah jadi satu. Jadi kalau misalkan saya punya SSD 2 gitu ya. Kemudian satu lagi pakai ya SSD juga, tapi yang tipikalnya NVMe gitu. Nah, ini saya bisa jadikan satu. Ini saya bisa jadikan satu. Misalkan ini 512. 512. Di sini 256 gitu. Dengan write ini saya bisa combine. Write 0. Tolong saya dikoreksi, tapi nanti kayaknya ada pembahasan deh. Kalau write 0 itu dijadikan satu semua. 512, 512, 256 jadinya berapa? 1024 tambah 256. Ya, anggap aja 1,2 giga lah ya. Tera. Ini giga, ini giga, ini giga. Anggap aja 1,2 tera. Satu hard disk. Jadi ini seolah-olah dalam satu hard disk. Dengan write controller. Di-write-kan. Nanti ini saya mau belah lagi, dijadikan saya jadi 2 gitu, volume logic bisa. Jadi saya belah 2, misalkan di sini saya bagi jadi berapa ya? 500 gitu. 500 berarti sisanya 700 ya. 700 bisa seperti ini. Tapi ini logical. Jadi ini logical, ini write, ini physical. Jadi ini fisiknya saya punya 3 hard disk. Kemudian saya write, saya jadikan satu. Kemudian saya bentuk logical, misalkan ini C, ini D, dengan menggunakan software disk management gini. Pakai ini boleh, pakai kalau Anda punya EA Sales Partition Manager boleh, dan yang. Nah, selain itu di write punya parity check dan hot backup. Jadi kita bisa melepas hard disk lagi dalam keadaan komputer nyala, kita lepas, kita ganti kalau misalkan hard disknya rusak atau failure. Ya write bisa kayak gitu. Jadi server nggak perlu mati kalau server ya. Tapi kalau laptop ya mau nggak mau kita harus matikan karena nyopot di back panelnya ini biasa prosedurnya memang harus dimatikan. Tapi kalau server nggak mungkin layanannya harus Anda matikan. Ini penjelasannya beberapa tipikal write, tapi kalau Anda mau lebih detail kayaknya saya udah buka. Mana ya? Oh, sudah saya tutup ya. Yang di Zoom meeting ini saya bisa kasih linknya di sini. Nanti teman Anda tolong di-share. Anda bisa tahu lebih detail tentang write, ada write 0, stripping, ya kita bisa jadikan satu. Gitu. Kemudian write 1, mirroring, ya mirror berarti kita jadikan salah satunya cermin hard disk yang lain. Kemudian write 6 dan 5 ini stripping dan distribute parity. Kita akan lihat di slide nanti.
RAID 10 ini sebenarnya RAID 1 tambah RAID 0. Jadi RAID 10 ini sebenarnya RAID 1 tambah RAID 0. Ada RAID 60. Ini kok kayaknya nggak lengkap ya. Ada yang lengkap kok. Sebentar. Di wiki kayaknya jauh lebih lengkap deh. Gambarnya juga ada naik. RAID 4, 5. RAID 4 ini jarang muncul ya. Bentar, coba saya lihat. Ya. Biasanya RAID 0, 1, 5, dan 6. Atau sekarang ada 10 tadi ya. 60. Di mana ya? Saya ada lihat lebih jelas penjelasan ininya apa? Lebih kompleks penjelasan ini kayaknya. Ya, ini. Oke, ini modal ini aja deh cukup kok. RAID 0 tadi saya sebut di depan, kita bisa membuat 2 buah harddisk seolah-olah menjadi 1 harddisk. Jadi 2 buah harddisk ini digabungkan, begitu jadi logical harddisk dia bisa jadi 1. Ini tadi ya. Yang di sini tadi. Saya bisa bikin secara RAID-nya. Ini RAID 0. Jadi dia akan menyimpan D0, D1, D2, D3. Ya istilah lainnya stripping kayaknya. Sebentar ya, saya coba lihat di sini. Iya, stripping. Kemudian RAID 1 ini mirror. Istilah lainnya mirror. Jadi ini dimirrorkan, dicerminkan, di backup gitu ya. Di disk 2. Jadi kalau di satu failure, maka disk 2 masih bertahan. Sehingga kalau kita punya hard disk 2 tera, 2 tera, jadi di sini cuma 2 tera. Jadi yang terbaca di komputer kita cuma 2 tera. Karena mirror ya, ini dimirrorkan. Kalau di sini 2 tera, 2 tera, di sini jadi 4 tera. Yang berikutnya RAID 5. Ya, RAID 5 ini dijadikan 1, tapi sebagian hard disk itu dijadikan tempat ya backup-annya lah, atau untuk menyimpan parity-nya atau menyimpan data-data yang bukan data-data sih. Dia akan dipakai untuk kalau misalkan nanti ada failure atau ada masalah atau data yang hilang, dia masih bisa restore. Jadi di sini ada parity. Jadi kalau kita punya 3 hard disk, yang kebaca itu cuma 2 sebenarnya. Tapi secara logik lah ya. Jadi kalau misalkan di sini ada, ya ini hitungannya mungkin nggak sama tepat, tapi ini sebagai ilustrasi saja. Misalkan kita punya 3 tera di sini, tiap hard disk 1, 2, 3, berarti 1 tera tiap hard disk ini kepakai buat P1, P2, P0. Jadi di sini ini nggak bisa di store, ini nggak bisa dipakai karena dipakai oleh si RAID system. Jadi sisanya yang kepakai D5, 4, 3, 2, 1, 0. Kalau kita punya 9 tera total, maka yang kepakai di sini berapa? 6 tera. Tapi tidak tepat kayak gini ya. Jadi nanti Anda kalau mau cek ya biasanya berhadapan langsung dengan mesinnya atau berhadapan langsung dengan storage server. Ini nanti lebih detail sebenarnya pelajarannya di sertifikasi untuk storage
HCIA storage khusus. Jadi sekarang saya juga kaget juga, storage sudah sangat kompleks. Saya meninggalkan storage ini cukup lama. Tahun terakhir saya megang storage tahun 2014. Megang Sun, megang NAS, bahkan software yang saya pakai sudah nggak dipakai lagi. Saya kaget juga kemarin, tahun lalu saya mengusulkan ke orang, teman di ITB gitu, coba pakai OpenFiler namanya. Jadi OpenFiler itu bisa jadi Sun, bisa jadi NAS gitu. Ternyata OpenFiler sudah nggak dilanjut proyeknya, entah karena masalah finansial atau karena masalah keamanan, saya nggak tahu. Sekarang itu kayaknya NAS jalan dengan agamanya sendiri, Sun juga jalan dengan agamanya sendiri. Kalau dulu masih ada beberapa yang bisa dipadukan, ya, Sun dengan NAS itu dalam satu aplikasi. Nah sekarang malah yang banyak berkembang NAS-nya, network atas storage. Karena kalau Anda lihat ada yang pakai Synology, terus apa lagi ya? Macam-macam kayaknya sekarang, mereknya ya agak asing lah mungkin didengar. Terutama buat CCTV ya. Jadi kebanyakan CCTV pakainya model NAS gitu. Nah, berikutnya RAID 6. Sebenarnya mirip dengan RAID 5 tapi diperbanyak di sini mekanisme untuk kontrolnya atau mekanisme untuk restore. Ya mirip juga. Jadi kalau ada sekian hard disk itu, anggap aja ini 4 tera, 4 tera, 4 tera. Kalau dua kepake, ini 2 kepake di sini. Jadi yang bisa dipakai ini 2, 2, 2. Totalnya ya berarti ada 8. Cuman bisa 8 tera yang digunakan. Tapi sekali lagi tidak saklek kayak gini. Anda bisa lihat nanti di lapangan nggak seperti ini. Ini tadi saya bicara bahwa sekarang storage, bukan sekarang ya, maksudnya kebanyakan kita sudah menggunakan storage yang tersentral. Kalau tadi saya bicara ada satu software namanya OpenFiler, bisa jadi Sun, bisa jadi NAS. Nah sekarang kebanyakan sudah jalan masing-masing. Yang Sun ya jalan dengan model Sun-nya, NAS jalan dengan NAS-nya. Bedanya kalau Sun ini seolah-olah Anda punya hard disk. Seolah Anda punya hard disk di dalam sebuah jaringan. Jadi hard disknya ini di dalam jaringan. Yang namanya hard disk kosong, apa yang harus Anda lakukan? Yang namanya hard disk kosong, ini Anda baru beli hard disk nih. Anggap aja Anda punya hard disk baru eksternal. Apa yang harus Anda lakukan? Hard disknya kosong. Ini contohnya. Nah ini hard disk ini belum ada sama sekali isinya. Apa yang harus Anda lakukan? Kenapa? Buat partisi, buat volume logic di sini. Jadi ini berupa hard disk yang anggap saja masih kosong. Ya logical volume lah ini. Bisa dalam bentuk logical volume tapi versinya Sun. Ya virtual gitu. Seolah-olah Anda punya logical volume. Jadi ini hard disk, Anda harus tentukan hard disk ini mau Anda format dalam bentuk apa. Extended form misalkan, kalau misalkan Linux ya. Extended form, atau kalau Windows pakai NTFS. Di sini NAS sama dengan file atau folder atau directory. Jadi langsung bisa dimasukkan file di situ. Ini storage attached network, ini network attached storage. Cuman dibalik-balik aja sih. Tapi secara konten ini menyimpan berupa hard disk, yang ini sudah dalam bentuk folder atau directory yang siap kita taruh file di dalam.
Nah, itulah kenapa NAS ini jauh lebih populer daripada Sun. Jadi NAS ini jauh lebih populer, sering digunakan untuk storage CCTV atau IP cam, karena memang ready to use, nggak repot manage-nya. Tinggal gunakan, karena dia sudah dalam bentuk folder-folder gitu, tinggal kita pakai. Sedangkan Sun ya perlu treatment khusus untuk menyiapkan hard disk ini bisa dipakai, entah itu pakai Windows file system atau pakai Linux atau file system yang lain. Nah, berbicara performance berdasarkan pengalaman, tapi kalau Anda baca-baca di masing-masing datasheet-nya mereka, pastinya mereka akan menjual bahwa mereka itu cepat. Tapi berdasarkan pengalaman ini jauh lebih cepat daripada yang NAS. Jadi Sun jauh lebih cepat daripada NAS. Biasanya Sun ini juga connect-nya pakai fiber, FCOE istilahnya, Fiber over Ethernet. Jadi kita mengkonekkan server kita ke Sun ini biasanya pakai fiber, makanya dia jauh lebih cepat. Jadi transfernya itu pakai cahaya sudah dari server ke server Sun. Jadi kalau kita punya server ini, server fisik gitu, ini ke sini itu pakai fiber FCOE. Ya, ini pelajaran storage. Jadi kalau Anda nanti ngambil sertifikasi storage, detailnya akan lebih terlihat nanti di situ. Nah, selain kita bisa membuat dia tersentral, kita juga bisa mendistribusikannya. Jadi tadi saya cerita kalau misalkan Unmul punya storage di Unmul, kita juga bisa naruh storage di tempat lain. Misalkan kita sewa data center di Surabaya gitu buat backup, kita bisa taruh di sana. Dan bisa kita buat mirroran ya, mirror satu sama lain. Atau kita mau buat synchronize tiap jam berapa gitu. Jadi dia akan nge-backup otomatis misalkan tiap jam 1 malam atau tiap jam 2 malam, itu bisa model seperti itu. Makanya mungkin Anda di beberapa aplikasi belanja gitu, kadang ada beberapa bank yang dia tidak bisa kita transaksi antara jam 11 sampai dengan jam 1 malam. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Pernah belanja nggak di online, dia nggak mau terima bank ya gitu. Misalkan transfer bank atau pakai virtual account antara jam 11 malam sampai dengan jam 1 malam. Pernah. Nah, itu karena ada ini biasanya, ada proses backup. Ada proses backup atau dalam sistem bank itu sistemnya masih settlement di jam-jam segitu ya. Settlementnya mungkin nggak real time. Jadi dia penetapan transaksi harian di jam segitu. Nah, itu akan membuat dia tidak mau terima transaksi. Anda baru boleh melakukan transaksi di hari berikutnya atau sebelum itu terjadi, sebelum jam 11 malam. Ya, karena Indonesia punya tiga waktu yang berbeda. Kenapa diambil dari jam 11? Karena jam 11 itu sama dengan jam 12 Papua kalau di sini. Terus tadi saya cerita jam 1 malam, kenapa? Karena jam 1 malam di Papua sama dengan jam 12 malam di sini kan. Jadi mereka biasa seperti itu, akan membatasi transaksi di jam-jam tersebut. Makanya Indonesia harusnya karena satu nusa satu bangsa ya satu garis waktu saja gitu. Pakai aja Wita, itu sudah win-win solution. Kenapa pakai Wita? Ada yang tahu? Selain itu, kenapa rekomennya pakai Wita? Selain tengah-tengah? Ada yang pernah keluar negeri mungkin? Via Singapura atau KL, Kuala Lumpur? Singapura, Kuala Lumpur itu letaknya di sebelah barat atau timurnya Jakarta? Sebelah timurnya. Berarti dia kalau misalkan Jakarta pagi dia masih subuh kan? Jakarta pagi dia masih subuh. Singapura, Malaysia itu pakai waktu Indonesia bagian tengah. Jam 8 Singapura sama dengan jam 8 kita sebenarnya. Padahal mereka masih subuh. Jadi orang Singapura, orang Malaysia, KL, orang Kuala Lumpur, kenapa rezekinya lebih bagus? Karena mereka bangunnya lebih pagi daripada orang Jakarta.
Pimpinan-pimpinan mereka di sana bangun lebih pagi dan kerja lebih cepat daripada pimpinan-pimpinan kita yang ada di Indonesia. Ya rezekinya pasti lebih bagus kan. Makanya orang-orang tua Anda atau kakek nenek Anda pasti akan ngomong, kalau mau rezekinya bagus, bangun pagi-pagi ya segera beraktivitas gitu. Ya, itu terjadi ternyata. Kalau saya perhatikan negara-negara yang berdekatan, kenapa mereka cenderung bangun lebih pagi, terus nge-push waktu lebih pagi karena itu. Semakin mereka cepat membuka pasar apapun, pasar komoditi, pasar saham, pasar uang atau foreign exchange gitu, maka mereka akan punya kesempatan lebih besar daripada yang lambat. Ya Jakarta lambat membukanya 1 jam kemudian baru buka. Jadi Jakarta baru mulai jam 8 Jakarta WIB, mereka sudah jam 9. Sama kayak di Kalimantan Timur. Jadi kalau dibilang kenapa orang Kalimantan lebih kaya kebanyakan daripada orang Jawa, karena kita kerja lebih cepat daripada orang Jawa. Padahal Pulau Kalimantan di bawahnya Pulau Jawa kan, satu garis waktu harus. Tapi kenapa Kalimantan, apalagi Kalimantan Timur dan Selatan, kena waktu Indonesia bagian tengah. Dan kalau mau dikasih garis lurus, tepat di bawah Pulau Kalimantan itu adalah Jawa Tengah. Mungkin sebagian Jawa Timur, sebagian lagi Jawa Barat. Nah, Jawa Tengah itu adalah provinsi paling besar dengan jumlah ininya penduduk dan juga daerahnya gitu. Baik itu kecamatan maupun desa dan lain-lain. Ya kalau saya sih mungkin bisa ngambil hal yang sederhana karena di Kalimantan kita bekerja lebih pagi daripada mereka sehingga ya rezekinya dapat di sini semua lebih banyak baru terdistribusi ke tempat lain. Begitu juga kalau dengan Papua, kenapa orang Papua lebih kaya daripada kita? Karena mereka bangun lebih pagi gitu, daripada kita. Ya ini bisa Anda ambil buat pelajaran hidup lah. Kalau Anda mau sukses, usahakan bisa bangun pagi, kerja lebih cepat, insya Allah duitnya juga akan lebih cepat dapat. Oke, kita lanjut. Distribute storage, ya kita bisa membuat server storage tadi ya. Ini server storage ini bukan cuma 1 biji. Gitu. Kita bisa bikin banyak, bisa bikin lebih dari 1 server storage. Terus kita bisa taruh bukan hanya di satu tempat. Ini tadi saya taruh di Samarinda, ini saya taruh di Surabaya misalnya. Atau satu lagi saya taruh di Batam gitu. Dan ini bisa saling terhubung satu sama lain. Ya, ini ilustrasinya gitu. Ya, seperti ini. Ini mungkin dari berbagai macam tempat ya. Lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, 4 gitu. Mau kita pooling, kita kumpulkan jadi satu, kita centralize, ya ini decentralize lagi. Jadi sudah terdistribute, tercentralize. Baru kita distribusikan lagi. Ya kita buat logika-logika lagi di sini. Kemudian baru kita kasihkan ke virtual mesinnya juga bisa. Jadi modelnya server sekarang itu selain dia bisa kita sentralisasi, juga kita bisa taruh di berbagai tempat yang berbeda-beda. Makanya kalau kita buka AWS itu nanti ada zone-nya di mana gitu. Ada region itu negara, misalkan Singapura gitu ya, atau Indonesia sudah buka atau belum? Katanya sih mau buka Jakarta. Nanti di Singapura sendiri itu ada zone-nya lagi, zone 1, 2, 3. Sebentar. Zone kayaknya ABC, saya lupa ya, AWS. Jadi di satu kota itu Amazon itu bisa punya beberapa data center. Alibaba juga gitu, yang mungkin pemain besar yang duluan buka Indonesia adalah Alibaba Cloud. Itulah kenapa Garuda dan AirAsia mungkin juga Tokopedia bukan hijrah sih, menggunakan Alibaba itu karena infrastrukturnya ada di Indonesia. Di Jakarta saya belum pernah yang jelas ke data centernya. Mungkin mereka juga sewa kali ya. Ada beberapa tempat gitu di Jakarta, nggak cuma satu. Ya fungsinya apa kalau misalkan satu tewas gitu? Satu tewas, yang lain masih bisa jadi backup. Ini masih jalan, ini masih jalan. Contoh kayak kapan hari kebakaran di IDC, nah Indonesia langsung
KO di beberapa layanan. Gedung cyber itu juga pernah KO, pernah kebakaran, pernah kejadian. Siapa tahu Anda nanti suatu saat jalan-jalan ke Jakarta ya, kalau punya teman yang ada di gedung IDC atau di Cyber 1, 2, 3, ya sempatkanlah untuk main-main atau melihat di dalamnya. Jangan lupa bawa jaket yang tebal. Nah ini replikasinya tadi kalau kita lihat di RAID 0 kita kan bisa melakukan mirroring. Ya, model kalau ini di level hard disknya. Tapi di level atasnya sebenarnya kita juga bisa melakukan replikasi. Yang tadi saya bilang bank-bank pada saat malam dia melakukan backup. Nah itu sebenarnya dia melakukan, ada pakai istilah replikasi, ada yang pakai istilah synchronize, ada yang pakai istilah backup, ada yang pakai istilah mirror. Semuanya sebenarnya mengacu ke hal yang sama, menciptakan redundansi, menciptakan klon-klon atau apa ya? Ya replika data dari aslinya. Fungsinya apa? Fungsinya kalau misalkan salah satu datanya fail atau bermasalah, kita masih punya replikanya atau masih punya kopinya di tempat yang lain. Intinya untuk keamanan lah. Nah ini data direplika menjadi 3 bagian, disimpan di 3 tempat yang berbeda. Tapi pada saat read, pada saat baca itu yang dibaca cuma 1. Jadi pada saat dibaca data read yang dibaca cuma 1. Sisanya tetap tersimpan untuk proses replikasi. Ini beberapa produk storage atau distributed storage. Kalau di Huawei ini ya, Fusion Storage. Ya ini nanti sekali lagi ada materi dan ada sertifikasinya sendiri. Kalau mau belajar lebih detail, yang ambil kemarin Pak Gupta sama Pak Medi kayaknya. Saya belum sempat ngoprekin ini. Saya lagi ngoprekin ini sekarang. Karena ini bawaannya built-in-nya di Proxmox. Ya, saya meninggalkan dunia storage, nggak lama muncul ini. Tadinya storage itu kebanyakan proprietary, belum muncul yang open source-nya. Kalau proprietary, mau nggak mau harus cari yang bayaran. Sedangkan kita sudah punya sebenarnya proprietary. Kita punya beberapa Sun Storage di UPT TIK. Waktu saya masih di sana, saya punya 2 Sun Storage. Ya dua-duanya sebenarnya punya Dell pada akhirnya. EMC sebelum diakuisisi oleh Dell, kemudian kita juga punya satu lagi Dell Sun-nya Dell. Jadi kita punya 2 dulu di UPT TIK. Nggak tahu sekarang atau zaman setelah saya itu pakai apa. Nah begitu sekitar 2-3 tahun belakangan ternyata Proxmox sudah built-in ini chip storage ini. Menurut saya sih oke banget. Ada satu lagi juga khusus backup server di Proxmox itu juga menurut saya juga keren. Atau open source yang lain, ini juga open source ya, Hadoop. Ini keluarganya Apache. Apache web server, kalau Anda pakai SAM, ya Anda coding PHP, biasanya pakai Apache. Nah ini keluarganya Apache, salah satu produknya ini. Kemudian VMware juga punya, tapi VMware ini sebentar lagi juga mungkin ininya akan diakuisisi. Karena VMware sudah dibeli, VMware ini dibeli, seingat saya EMC duluan. EMC dibeli oleh Dell. Sedangkan Dell sudah punya produk storage sendiri. Jadi ini nanti akan kemungkinan besar ini akan diakuisisi atau diganti namanya atau entah dimatikan oleh si Dell. Diambil yang baik-baiknya, dihilangkan, nanti brandingnya Dell yang akan lebih diutamakan. Ya kalau punya duit itu enaknya gitu.
saingan beli terus dimatikan. Ya mirip kayak Batman lah, waktu dia katanya nggak sengaja ngebeli bank tempat si Clark Kent berhutang. Aku nggak sengaja kebeli banknya gitu. Bisa kayak gitu ya, nggak sengaja beli bank. Saking kayanya si Bruce Wayne. Ya Dell juga gitu ya. Michael Dell ini juga ekspansi usahanya cukup mengerikan. Ini perusahaan pribadi, bukan ada sahamnya. Jadi sudah dibeli semua sahamnya oleh si Michael Dell. Oke, berikutnya storage yang divirtualisasi dan yang tidak divirtualisasi atau non-virtualized storage. Ya tadi kalau kita lihat dari physical volume naik ke logical, kemudian berubah jadi, kalau ini kita pakai network file system. Network file system tadi di mana? Pakai apa? NFS ada di Sun apa NAS? NAS. Network attached storage. Kemudian logical volume kita bisa berubah dalam bentuk virtual file system. Contohnya tadi apa? Contohnya tadi VHD, Keychoe, RAW, dan yang lain-lain. Nah, ini semua share katalog untuk ke mesin virtual. Ya sama ya, kalau untuk yang non virtual storage juga bisa dikonversi juga, berubah jadi ya ini kalau mau di hostnya boleh, di virtual juga bisa. Ini di host bisa, nanti untuk di VM juga boleh. Oke, ini kita bicara sedikit tentang storage. Ini tata kelola storage sebenarnya. Ya ini ada di, sekali lagi ini ada di banyak dibahas dalam materi storage. RAID pasti ada di dalam server-server enterprise. Nah begitu RAID-nya ini kita pakai untuk mengelola hard disk, nanti kita bisa mengelola sejumlah hard disk tadi. Kita mau apakan nih hard disknya? Kita jadikan 1K atau kita jadikan stripping yang kayak model RAID 5 atau RAID 6. Jadi di atasnya fisik hard disk itu ada RAID controller. Nanti dari RAID controller kita bisa bikin logical volume ya. Logical volume. Nah, jadi ini physical volume-nya. Kita bisa bikin logical volume. Biasanya kalau di dalam storage kita nyebutnya logical unit number LUNs. Kalau di hard disk logicalnya ini C, D, E dan seterusnya. Tapi kalau di sini kita punya kodifikasi sendiri. Yang logical unit number. Nah, logical volume sekali lagi seperti ini kita bisa bikin lebih dari satu. Jadi kalau ini fisiknya ada 3 gitu, seolah kita di sini punya 2. Padahal aslinya kan 3. Ya mirip seperti di sini. Aslinya 1. Saya cuma punya hard disk 1 di dalam laptop saya, tapi saya bisa bagi jadi 2 hard disk logical. Ada 2 logic secara logika aja ini. Kalau secara fisiknya ya cuma 1. Kalau hard disknya tewas ya saya nangis pasti itu. C dan D-nya sudah nggak bisa diselamatkan, pasti. Ya begitu juga dengan di sini ya, logical volume sekali lagi hanya logical, fisiknya belum tentu sama. Jadi kalau ini cuma 1, ya di sini fisiknya ada 4. Atau kalau di sini ada 2, di sini ada 3. Yang ngelola ini mau dijadikan 1, mau dijadikan
satu buat partition gitu, satu buat parity control atau mirror segala macam, ini tugasnya write. Ini proses creatingnya, jadi dari hard disk kita write-kan, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian disegmentasi, ya kita bagi segmentasi seperti ini. Kemudian baru kita distribusikan. Sama kok, sebenarnya prosesnya logikalnya sama dengan di sebuah PC ya. Cuman ini dibuat dengan menggunakan software lah. Nah, ini berapa model file system? Ya, tadi sudah saya ulas juga beberapa file system yang ada. Kemudian untuk mapping dari sebuah file ke dalam disk. Jadi ketika user membuat file, dia di-store dalam file system. File system tadi ini, NTFS, FAT32, nanti ini dipetakan lagi ke dalam blok-blok sistem. Biasanya kalau Anda defrag, yang muncul tuh ini. Waktu ngedefrag. Ada yang pernah ngedefrag? Siapa pernah ngedefrag? Defrag. Harddisknya apa? SSD atau bukan? Bukan. Jangan ngedefrag di harddisk SSD. Semakin Anda sering ngedefrag di harddisk SSD, semakin cepat umurnya tewas. Jadi harddisk SSD salah satu keunggulannya memang nggak perlu didefrag. Cuman kalau Anda mau maksa defrag, ya sebaiknya sih jangan. Karena proses, dia kan defrag itu kan menyusun kembali. Disusun biar seragam datanya. Maksudnya datanya nggak kepencar-pencar. Kan data Windows semua satu blok gitu ya. Kemudian berikutnya data misalkan Office gitu semuanya. Kalau aslinya kan kepencar-pencar dia. Tergantung pada saat itu headnya ngebaca di mana. Nah, kalau SSD Anda paksa gitu, mau nggak mau dia akan baca tulis itu akan membuat SSD-nya cepat tewas. Kemudian ke logical, ya ini sudah di sini tadi ya, ke bagian sini. Ke logical, baru ke fisik. Ya, di sini tadi. Masuk ke mana dia di bagian sini. Baru ke hard disk-nya. Hard disk sektor. Jadi di hard disk itu pada saat Anda lihat hard disk ya, hard disk magnetik itu nanti ada piringan-piringannya. Ada piringan-piringan. Nah, dia mau ditaruh di mana, di piringan yang satu kah, yang kedua kah, atau yang ketiga. Dan piringannya itu atas bawah. Jadi head-nya itu punya baca yang di atas, ada baca yang di bawah. Nah, ini udah masuk ke sini, udah bagian sini. Ini sering keluar ya di ujian. Ini tolong diingat-ingatnya, ini sering keluar di ujian. Mana lagi yang sering keluar di ujian ya? Saya lupa yang kasih tahu. Ya nanti kalau ingat saya kasih tahu lagi deh. Ini udah ya, nggak perlu saya perlihatkan virtual disk. Ini juga sudah. Huawei punya produk sendiri sebenarnya untuk virtualisasi. Virtualisasi ada, untuk storage juga ada. Mereka kalau untuk storage khusus ada namanya Fusion Storage. Jadi nanti dari storage dijadikan LUN, atau dijadikan share katalog, baru kemudian naik ke atas. Jadi data store, tempat untuk menyimpan data. Di Huawei namanya hard disk itu bukan storage ya, tapi data store. Ya, saya bisa paham kenapa pakai istilah data store, karena ini tadi kan disimpannya dalam bentuk data ya. Ini kan sudah data nih, .vdi ini kan data ya. Walaupun ini hard disk, tapi ini hard disk virtual.
sudah dalam bentuk data. Makanya cocok aja dikasih nama data store. Ini berapa fiturnya? Bisa common, bisa share, kemudian untuk configuration bisa common, bisa thin provision. Ya, thin provision ini biasa kita untuk bikin virtual machine untuk cepat kita pakai thin provision. Sudah disiapin model hard disknya. Kemudian di smooth ada dependent. Ini ada penjelasannya nggak ada di sini. Ada independent dan persistent. Ini kayaknya saya perlu cek lagi deh di materi storage ya. Dependent itu seperti apa, independent dan persistent seperti apa, dan independent dan non persistent ini materi storage. Kalau dilihat sebenarnya hampir semua model hard disk storage ini dimiliki oleh si Huawei. Produknya maksudnya, produk storage-nya dia. Kalau Anda belajar CHAP juga sebenarnya seperti itu, atau belajar model model storage yang lain sebenarnya sama aja sih isinya. Pastinya ada template yang bisa kita gunakan, kemudian bisa kita share, bisa enggak, atau bisa kita berikan privilege siapa mau akses apa, sampai mana hak aksesnya. Kemudian bisa kita atur terdistribusi kayak tadi ya, bisa kita taruh dia di berbagai macam tempat, tapi bisa kita kelola secara tersentral. Jadi pengelolaannya lewat satu pintu saja, walaupun storage-nya banyak, walaupun servernya yang kita kelola itu banyak. Jadi nggak terlalu ribet dengan banyak konsol. Oke, kesimpulannya ya, kalau sekarang Anda mungkin lebih banyak pakai storage yang ada di dalam laptop Anda, harusnya Anda sudah mulai melek. Kalau sudah sering pakai Google Drive, sudah sering pakai Dropbox, berarti ada teknologi storage yang Anda bisa akses secara online. Oleh sebab itu, akan sangat wajar kalau Anda juga harus mulai belajar tentang ilmu storage, ilmu penyimpanan. Karena memang semakin ke sini ilmunya akan semakin kompleks dan pastinya akan semakin terpakai. Ada yang belum pernah pakai Google Drive? Ada yang belum pernah pakai Google Drive? Di Zoom meeting ada yang pernah pakai Google Drive? Belum pernah pakai Google Drive? Nggak ada kan? Berarti semua sudah pernah pakai. Kalau semua sudah pernah pakai, maka Anda harus tahu teknologi apa yang ada di belakang. Teknologi SAN, teknologi NAS, ya, teknologi yang tadi disebutkan di sini. Ini adalah teknologi-teknologi yang mengantarkan penggunaan model-model storage yang Anda gunakan, cloud storage seperti yang Anda gunakan sekarang, Google Drive, Dropbox, dan yang lain. Oke, untuk quiz Anda bisa kerjakan di LMS-nya Huawei. Ada yang mau ditanyakan? Pak, ya, bisa kalau misalnya NAS bisa bikin NAS cara rumahan kah? bisa. NAS yang di rumah kayak beli gitu. Bisa. Itu belinya di mana ya, Pak? Apanya? Yang perangkatnya kayak NAS. Pakai komputer PC biasa bisa sebenarnya. Hmm. Jadi kalau Anda mau bikin pakai komputer PC biasa, itu bisa. Atau mau pakai, saya kebetulan pakainya Raspberry karena kecil, kemudian hemat konsumsi daya segala macam. Dokumentasinya juga lumayan lengkap, saya pakai Raspberry. Tapi kalau Anda mau coba pakai komputer PC sendiri, sebenarnya server-server storage tadi bisa kita buat pakai pakai PC biasa, nggak perlu harus pakai alat khusus. Ya, Pak. Ya, kalau dulu ada OpenFiler, kita bisa install OpenFiler, dua-duanya langsung jalan. Mau kita jadikan SAN bisa, mau kita jadikan NAS juga bisa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Di classroom, di sini? Nggak ada yang mau tanyakan?
Sudah pusing? Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, untuk perkuliahan kali ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Saya meeting ya, di Zoom.